Sobat Genfest, kita ketemu lagi di Klinik Saham untuk tanggal 4 Desember 2024. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin Andrian. Halo. Apa kabar, Andri? Kabar baik dong. Oh, kabar baik. Sehat, gimana kabarnya? Baik, sehat. Nah, Sobat Genfest, kita hari ini seperti biasa ya, kita mau ada klinik saham. Jadi kalau misalkan Sobat Genfest punya pertanyaan, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A ya. Nanti akan kita jawab. Atau mungkin kalau maunya video call gimana nih, Indri? Boleh banget, gak Oke, malu ya. Mungkin kalau mau ngobrol langsung aja diklik tuh tombol call-nya teman-teman. Betul. Nah, Indri, jadi selama 2 hari terakhir nih, kayaknya IHSG-nya lagi sumringah nih. Yap. Setelah emang udah beberapa minggu ya, aksi net sell asing tuh lagi marak, terus dropnya juga signifikan. Nah, untuk tadi tuh sesi 1 gimana sih, Indri? Ya, jadi kita sedikit recap ya, market sesi 1. Sebenarnya gue selain recap dari hari kemarin ya. Hari ini merupakan lanjutan rebound kemarin, dan sampai detik ini pun rebound juga masih cukup perkasa ya kalau boleh saya katakan ya. Ini IHSG kita nih lebih dari 1% teman-teman. Dan yang menariknya lagi adalah ternyata rebound ini pun atau kenaikan IHSG itu sudah diikuti oleh aksi beli ya oleh investor asing ya teman-teman, yang kita tahu selama berhari-hari atau bahkan beberapa minggu ke belakang ini terus diselingi oleh aksi net sell. Namun kemarin itu asing ternampak mulai berbondong-bondong memborong saham-saham blue chip terutama ya, bisa menjadi buruan asing ya. Dan itu pun juga terlihat saham-saham yang tadinya cukup terpressure seperti banking ya, itu akhirnya mulai rebound dan hari ini kembali rebound teman-teman ya. Jadi closing terakhir dari satu itu tadi bahkan sudah sampai 1,5% teman-teman ya. Sekarang ada di level 7.300 ya. Dan nilai transaksi itu mencapai 5,6 T ya teman-teman. Kalau dari aktivitas sektornya sendiri, per sesi 1 hari ini yang memimpin tuh ada sektor barang baku yang mencapai 2,7% penguatannya. Disusul oleh infra yang menguat 1,5% ya. Brand kan juga menguat hari ini ya, cukup signifikan ya. Energi juga menguat di 1%. Konsumen primer dia menguat 1% ya. Kesehatan dia menguat 0,94%. Industri juga menguat 0,83%. Dan keuangan, ini hari ini saham-saham bank masih melanjutkan kenaikan. Nanti kalau nggak salah BNI udah 3% juga tadi ya teman-teman. Lalu ada transportasi yang menguat 0,50%, properti 0,46%, kemudian consumer non primer yang dia menguat 0,01%, dan hanya satu sektor yang ada sedikit pelemahan yaitu Tekno ya, yang melemah 0,32%. Saya rasa ini menjadi aset taking profit juga ya. Kemarin Tekno pun itu sempat naiknya cukup signifikan, saham-saham Tekno ya, seperti Buka ya, jadi kemarin naiknya juga cukup lumayan. Oke, kemudian yang beberapa saham mungkin ya masuk jajaran top value, ini saham-saham big caps ya. BRI hari ini top value per sesi 1 tadi itu bahkan mencapai 2% penguatannya teman-teman ya. Nilainya sendiri itu mencapai 900 miliar rupiah. Ada BCA juga, di peringkat kedua juga ada Mandiri ya. Jadi top 3 top value di sesi 1 hari ini tuh ada saham-saham big banks ya teman-teman. GoTo juga demikian ya, GoTo juga hari ini masih ada lanjut kenaikan walaupun tidak signifikan kemarin. Lalu ada brand juga top value-nya, brand masih naik nih teman-teman. Kemudian beberapa saham yang masih jalan top gainers, ada Pico, Laba, TNCAU, dan juga RIGS, serta top loser itu ada ECI, JIHD. Ini adalah saham-saham yang minggu lalu tuh punya kenaikan cukup signifikan. Jadi minggu ini sepertinya ada fase distribusi ya teman-teman ya. Lalu ada SMLE, RCCC, dan juga ada Clean ya, yang masuk top loser di per sesi 1 hari ini. Oke, itu sedikit recap market tadi yang bisa dikatakan market hari ini pada sesi tadi saya recap itu masih melanjutkan penguatannya. Hopefully nanti kita lihat di akhir perdagangan kalau inflow ini masih lanjut, wah ini moga-moga menjadi sinyal yang udah positif ya. Jadi ke depan selama 2 minggu ke depan nih harapannya market pun bakal hijau, karena kalau secara seasonality-nya Desember ini hijau harus ya share ya. Ya, ada sentimen apa sih, Syar? Bisa kalau Desember nih? Window dressing. Nah, iya, window dressing ya, yang ini juga dimanfaatkan menjadi momentum nih bagi para pelaku pasar, baik itu investor maupun trader ya, untuk mencari cuan di market tentunya. Oke, itu aja mungkin sedikit update untuk market yang lagi euforia di zona hijau. Mungkin kita bisa Q&A ya,
teman-teman kalau mau curcol ya, mau konsul, boleh banget di kolom message-nya, silakan diketik aja pertanyaan, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Udah ada belum nih pertanyaan? Udah nih. Nah tadi sempat singgung-singgung tadi kan tentang window dressing. Udah ada yang nanya nih Indri. Saham apa yang cocok untuk window dressing? Oke ya. Nah ngomong-ngomong soal window dressing, teman-teman tahu nggak sih soal window dressing itu apa? Kasih tahu. Nah, jadi kasih tahu nggak nih? Kasih tahu. Jadi harusnya simpelnya adalah sebuah momen di mana para big fund ya, MI itu berupaya untuk mempercantik portofolionya. Dan biasanya cukup terimpact itu adalah saham-saham big caps. Ya, kenapa big caps? Karena mayoritas saham-saham big caps ini pun yang menjadi pengisi portofolio dari para produk-produk MI itu ya, syariah. Jadi saham-saham blue chip itu biasanya akan diburu dan itu cenderung akan meningkatkan kenaikan harganya teman-teman semua. Jadi kalau ditanya saham apa yang cenderung ada momentum di window dressing, kalau secara pengalaman saya sih biasanya saham-saham blue chip yang cukup diburu ya teman-teman ya, big banks, kemudian ada saham-saham telco atau consumer staples ya, di mana ternyata mereka itu punya bobot yang besar juga di beberapa portofolio produk dari manajer investasi ya. Cara ada tambahan nggak kira-kira? Oke, mungkin nih ada beberapa nama spesifik nih ya, kayak Indofood tuh, Indofood, terus juga Astra Internasional. Lalu ada United Tractor juga anak usahanya. Lalu bener tuh yang bank itu memang terpantau memang cukup sering ya untuk menjadi saham-saham yang pas window dressing itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih. Jadi mungkin itu juga bisa jadi saham-saham yang di watch sama Sobat Genvest di rumah ya. Jangan lupa atau mungkin bisa dicatat. Jadi nanti mungkin bisa nih untuk dicek-cek kira-kira baiknya entry di berapa lalu jualnya di berapa, ya kan Ria? Yes, betul sekali. Dari asing nih pertanyaan ini terkait asing. Kemarin asing udah mulai masuk. Oh ya, kemarin 700 miliar lah ya net sell setelah berminggu-minggu kita kemarin tuh net buy, setelah berminggu-minggu itu net sell. Nih view IHSG gimana nih? Apa udah tanda-tanda rebound? Ya, ini menarik pertanyaannya ya. Memang yang dinanti-nanti yaitu adalah asing mulai inflow lagi ya. Sejak beberapa minggu terakhir asing net sell terus. IHSG kita ini merosot ya, saham-saham banking pun jadi sasaran koreksi cukup tajam beberapa terakhir, namun kemarin udah mulai masuk kembali. Tapi saya belum terlalu cepat menyimpulkan karena untuk bisa memastikan itu perlu ada konsistensi ya Sharon ya dari inflow yang masuk. Jadi kalau misal baru sekali inflow terus besok kamera kan itu cenderung berarti belum stabil ya. Tapi harapannya dengan melihat pergerakan market hari ini yang masih cukup positif, banking pun juga masih cukup hijau, nampaknya si asing kayaknya masih lanjut aksi net buy ya teman-teman ya. Semoga hari ini lanjut dan atau bahkan besok bisa lanjut, jadi bisa lebih terkonfirmasi. Dan mengingat juga sudah penghujung akhir tahun, tadi di awal udah mention akhir tahun ini adalah momentum di mana biasanya market cenderung positif gitu ya, karena ada banyak sentimen gitu ya, terutama ada sentimen window dressing yang pastinya akan menyasar saham-saham blue chip, tak terkecuali ya saham-saham big bank, saham-saham mungkin otomotif, consumer staples ya teman-teman pantau. Kalau secara IHSG-nya sih secara technical ya terjadi rebound memang di sekitar area support 7.000 kemarin ya, itu area support kuatnya dari IHSG. Hari ini penguatannya sampai 7.300 sudah mendekati area resistance-nya di sekitar level 7.330 ya teman-teman semua, sampai 7.350 lah ya. Jadi dari pengamatan saya akan diuji dulu nih level resist di level 7.350. Jadi jika berhasil diuji dan bisa berhasil breakout, ini akan ada momentum IHSG itu bisa lanjut kembali mengalami kenaikan ya, dengan target harapannya bisa sampai ke level 7480 teman-teman ya. Oke, secara pergerakan cukup menarik sebetulnya IHSG ini ya. Tinggal nanti kita lihat apakah dalam 1-2 hari ke depan bisa lanjut hijau dan pada akhirnya bisa breakout dari area resistance-nya ya. Ini ada MA50 nih kalau saya perhatikan ya, MA50 ya, dan juga ada MA100 yang mesti di breakout sebagai area resist kuat juga dari IHSG teman-teman ya. Dan sih nanti sore kita lihat, harapannya sih info ini masih, feeling saya sih masih lanjut ya, mudah-mudahan ya. Semoga feelingnya Andri kuat ya. Oke. Udah gak ada pertanyaan lagi?
Ada lagi nggak nih? Kalau kali kita Sobat nanya nih. Genfest? Kayak ujian ya kita ya. Oke ya. Nah mungkin Sobat Genfest yang mau langsung via call itu bisa loh. Boleh Nanti ya. ngobrol langsung. Kapan lagi nih? Biasanya kita Kayaknya- ngomongnya Ini nggak pernah nih. lagi menikmati cuannya nih, share. Oh iya. Karena pasti lagi hektik banget nih untuk persiapan libur akhir tahun kali ini ya. Betul. Apalagi cuacanya lagi mendung-mendung ya. Tenang. Iya. Nah Sobat Genfest mungkin ada lagi yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom Q&A ya. Nih Oke. IHSG-nya masih kenceng loh Andrian. Iya ya. Di 1,6%. Berarti 7.200 juga, jadi hopefully bisa kali ya ke 7.500. Bisa kali ya. Oke, masih ada. Oke, sedang mengetik. Ini jangan sampai nggak jadi ngetik ya. Bisa kita tungguin nih. Oke. Menarik nih banking nih. Iya, Bengi hari ini yang tertinggi siapa sih hari ini, Sir? Hari ini BBNI. BNI masih strong ya? Iya di 335 masuk rekomendasi kita loh Iya. hari ini. Nah, teman-teman kalau kamu ketinggalan rekomendasi, ikut BTS setiap pagi ya. Iya Di jam 8. betul. Jam 8 ikut dan bisa jawab juga langsung sama kita nantinya teman-teman ya. Oke. Oke. Dok, kalau belum punya saham batubara lebih baik pilih Adro atau PTBA katanya. Tergantung nih teman-teman mau punya saham batubara ini dalam hal mau trading atau mau investing gitu ya. Ini basically saya jelasin untuk buat teman-teman mungkin dari pemula juga ya. Untuk saham-saham batubara kan termasuk saham-saham cyclical yang pasti sangat bergantung sekali dengan naik turunnya atau fluktuasi harga komoditasnya itu sendiri ya. Di saat ada momentum yang bagus dari harga batubara itu pasti juga akan berimpact positif ke saham-saham batubara gitu ya. Bahkan bisa merata atau suatu industri batubara biasanya cukup ada kenaikan yang cukup signifikan ya. But kalau for invest ini perlu ditekankan lagi teman-teman untuk bisa melihat bagaimana secara fundamental, rasio profitability dan lain-lain ya. Dan catatan untuk Adaro mungkin udah nggak bisa bilang sama batubara kali ya. Iya betul. Alam Karena tri ya. udah dilepas nih teman-teman. Nanti ya, yang batubara tuh Adi gitu ya. Jadi mungkin ya teman-teman bisa cek ya di PTBA nya mungkin ya untuk cek lebih lanjut kira-kira ada proyek menarik apa dan bagaimana konsistensi profitabilitas dari saham-saham tersebut. Yang menarik kalau buat saya adalah saham-saham batubara tuh dividennya sih ya. Dividen itu kayaknya luar biasa memang, selain bahkan banking pun bisa lewat ya. Iya, PTBA tuh tahun kemarin yieldnya 13%. Betul. Jadi walaupun secara harga pertama fluktuatif atau bahkan sedang dalam kondisi bearish, tapi para pelaku pasar tuh kalau ngomongin soal batubara adalah mereka tuh ngincer dividen biasanya ya. Jadi momentum pada saat bagian dividen dan saat proses waktu menuju dividen itu ada kenaikan gitu ya. Teman-teman, karena ada intinya jangan beli di pasar tiket lah. Karena pasti akan naik berhari-hari seperti itu ya. Oke, jadi itu ya mungkin untuk view batubara ya. Untuk Adaro udah gak batubara lagi ya. Jadi mulai membiasakan ya. Karena udah kemana sih? Betul. Adi ya. Adi. Oke, mungkin kita akhiri ya. Aman ya. Untuk sesi hari ini semoga bisa bermanfaat, dan buat yang trading semoga tradingnya lancar dan teman-teman cuan pastinya. Thank you so much yang udah hadir, yang udah mengajukan tanya jawab. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi lainnya atau bahkan di live BTS nanti ketemu kita lagi ya. Thank you sobat Genfest semua, sampai jumpa, sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi.